Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Swika Afilia dari kelas D dengan NIM J1D024070. Saya Rasyayu Arsinta dari kelas D dengan NIM J1D024067. Dan saya Nafarin Luna Fatika dengan NIM J1D024071. Nah, pada tugas kali ini kami akan mengangkat topik yaitu resek Panembahan yang ada di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Oke, jadi selanjutnya kami akan mewawancarai tokoh adat budaya dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi yang bernama Bapak Kuswanto. Perkenalkan Bapak. Monggo, bagaimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, langsung saja ya Pak. Oke, jadi yang pertama, bisakah Bapak ceritakan sejak kapan sih tradisi resek Panembahan ini mulai dilaksanakan di Desa Karangkemiri? Oh, kalau masalah penembahan itu saya kan berdasarkan dari apa sih keturunan lah, semasa keturunan simbah saya kan pernah cerita itu karena dari awal apa yang namanya ada penembahan itu kan ada sejarahnya tersendiri. Nah, terus sampai sekarang kan akhirnya berlaku dan dilaksanakan secara adat sesuai dengan yang telah dilaksanakan simbah-simbah terdahulu. Seperti itu. Lalu yang kedua itu, apakah ada cerita atau legenda yang melatar belakangi tradisi resek Panembahan ini? Ya, memang menurut cerita konon kabarnya dulu kan waktu zaman Demang itu jelas di sini kan ada orang kampung yang namanya Mbah Adipati. Itu kan ada 4 bersaudara, yang satu di wilayah Jilamau, kemudian yang satu lagi yang ketiga itu di Tinggarwangi, kemudian yang keempat itu di Kuncen. Nah, terus ceritanya waktu itu kan yang terkenal Mbah Adipati Jambeduhur itu orangnya ampuh dan dia itu bisa buat semacam itu rangka keris. Nah, terus karena saking penasaran dari Demang Cilacap itu kepengen lihat orangnya seperti apa. Nah, tapi karena orang zaman dulu kan takut. Nah, akhirnya si Mbah Jambeduhur itu kan akhirnya muncul bahasanya itu di salah satu batu yang sekarang itu ada gurunya di Panembahan itu. Nah, kronologinya waktu itu tepatnya hari Jumat Manis di hari kalau bulan Jawa itu bulan Rajab. Makanya sampai sekarang setiap diadakan momen resek Panembahan itu ya itu hari Jumat Manis itu. Tidak asal usulnya ya? Iya, masuk ya itu menurut cerita simbah saya, dia kan waktu itu meninggal dengan umur 125 tahunan waktu itu, yang namanya Mbak Krama Sukta. Siapa sih tokoh atau leluhur yang pertama kali mempelopori tradisi resek Panembahan ini? Dari Simbah Adipati Jambeduhur itu kan punya keturunan, yaitu yang namanya Simbah Sadidin. Dia kan dimakamkan di sebelah Panembahan itu, yang sebelah baratnya. Ya, selain anaknya yang namanya Simbah Singadin, itu kan ada sahabat-sahabatnya yang antara lain itu Mbah Saidin, terus yang berada di kuburan Jepeng, dan juga yang dimakamkan di kuburan Jepeng. Lalu dari tradisi itu apakah ada perubahan dari zaman dulu pertama dibuat sampai sekarang ini? Kalau perubahan adat memang itu sebenarnya nggak ada. Ya masih tetap biasa-biasa saja. Misalnya ada ya sepanjang selamatan di setiap hari, yaitu hari Jumat Manis setiap bulan Rajab itu tetap. Cuman kalau semakin sekarang kan karena sudah ya modern jadinya kan ya orang-orang sekarang seolah-olah tidak percaya. Iya. Jadi yang berhilang gitu ya? Iya. Apakah ada keyakinan tertentu mengenai dampak positif atau negatifnya apabila tradisi itu tidak dilaksanakan? Kalau menurut tradisi itu memang yang namanya selamatan kan ya saya kira itu sangat perlu saja. Nah, kemudian masalah negatifnya kan ada kan orang
secara umum itu apa ada makna filosofis atau spiritual yang terkandung dalam tradisi resek itu? Kalau dulu memang secara karena ya dilihat dari masyarakatnya kan masih awam, belum seperti sekarang tentang pengetahuan agama. Kalau dulu ke penembahan atau resek penembahan itu dia itu justru malah meminta, misalnya kalau anaknya mau sunatan, apa mau nikah dan lain-lain itu dia justru malah meminta. Lalu selanjutnya siapa saja sih yang terlibat dalam tradisi ini? Misalnya apakah ada peran-peran tertentu dalam suatu kelompok? Ya jelas ada itu. Dari dulu turun-temurun masalah suci kan. Dulu sebenarnya kan Simbah Karangasutra. Nah terus turun ke anaknya itu yang namanya Saneria. Nah sekarang sudah turun kembali ke anaknya lagi yaitu yang namanya Pak Nasim, sehingga yang peran-perannya yaitu dan sebagai keturunan dari Simbah Adipati. Selanjutnya bisakah Bapak menjelaskan secara rinci bagaimana tahapan-tahapan resekan bahan ini dari awal hingga akhir? Itu kan dari awal misalnya orang datang itu kita reseknya kalau ringan gitu. Kalau misalnya agak berat berarti kan dilaksanakan sebelum hari Jumat itu. Setelah resek-resek selesai kemudian terakhir diadakan selamatan dengan ada tumpeng, ada nasi, terus ingkung dan lain-lain. Selamatan itu diadakannya di mana? Ya itu di tempat itu iya di halamannya, di halaman perempuan. Apakah ada semacam sesaji atau benda-benda pusaka atau simbol-simbol tertentu yang dipakai di dalam ritual itu? Kalau dulu memang waktu Simbah Karangasutra itu masih memang ada keris, tapi sekarang entah di mana itu. Nah, terus kalau pelaksanaan sekarang dia hanya sebatas sesaji dan paling itu ada tabur bunga dan juga bakar unnya. Apakah ada doa, mantra atau lagu-lagu khusus yang dilantunkan dalam ritual? Kalau ada bisa dicontohkan? Kalau seperti dulu itu kan ada kidungan. Kidung. Iya. Kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh. Kalau sekarang kan kalau aku yang memimpin doa kan sudah ke era ini Islamik, jadi dikatakan semacam kayak tawasul seperti itu. Kalau hitungan kan saya juga pernah mengikuti waktu itu seperti ini. Jroning Quran gone rasa yati nanging topik den uningo kejaba lawan tuduhe dan seterusnya seperti itu. Nah, tadi kan dikatakan kalau budaya atau tradisi ini kan mulai hampir hilang gitu kan. Iya, Nah, gimana sih cara warga desa ini tuh melestarikan budaya tersebut agar tidak hilang gitu? Ya kita seharusnya sebagai tokoh yang ada di situ harus sosialisasikan ke warga-warga atau tokoh-tokoh agama yang ada di desa Karangkemiri itu tentunya itu adalah orang penting sehingga sangat perlu diadakan kegiatan-kegiatan sepertinya mungkin ada tahlil akbar atau siarah yang model seperti apa kalau sesuai dengan ajaran Islam sekarang. Apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi dalam melestarikan kelangsungan tradisi ini? Ya jelas kalau orang-orang sekarang, anak-anak sekarang terutama para kaula muda kan sangat dia itu menolak dan tidak tahu, sehingga memang kita sebagai orang tua ya kita perlu memberitahu bahwa apa sih pentingnya itu. Nah, karena kalau kita kaitkan kembali itu sebenarnya dia itu leluhur yang perlu sangat dihormati. Itu yang terakhir, apa sih harapan Bapak untuk tradisi resep bahan ini ke depannya? Kalau menurut harapan saya sih seharusnya itu tetap berjalan dan bisa dilaksanakan sesuai dengan dulu. Kalau dulu itu ada setiap resep penembahan itu ada memotong kambing, sekarang sudah lama mati ya. Nah, syukur-syukur dari pihak pemerintahan ada
ada ikutan di situ partisipasinya. Tim tetap lestari gitu ya. Iya betul. Jadi demikian wawancara kami dengan tokoh adat budaya di Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, yaitu Bapak Kuswanto. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang rinci, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau tutur kata yang kurang mengenakan di hati Bapak. Oke, kami juga mungkin barangkali dalam saya menyampaikan tadi beberapa hal kurang pas, karena kami juga hanya sebatas mendengar cerita-cerita dari Simba. Terima kasih Pak. Oke.